kita ingin dengar ini, Shader Alun juga ingin dengar bagaimana sih Bang Dosi dalam kesehariannya membuka acara gitu. Kita ingin dengar contohnya dari Bang Dosi ini. Oke. Misalkan acara formal seperti apa? Oh, ada tantangannya ya? Ada tantangannya ya? Acara non formal seperti apa? Silakan. Dua aja ini makanya. Kalau yang formal, kalau formal itu upacara bang. Kurang menarik ya. Semi formal sama non formal kali ya. Oke, boleh. Semi formal. Kalau formal itu upacara biasanya. Upacara bendera. Nah itu formal. Nadanya juga harus dijaga gitu. Ya, nada suaranya semuanya kita menggunakan teknik alto microphonis. Ya. Nah, alto lah suara rendah. Suaranya rendah ya. Baik. Kalau semi formal itu semi formal, bahasanya formal, tapi acaranya bisa ada kata-kata improvisasi di dalamnya. Tapi kalau upacara kan nggak boleh ya. Iya. Nah ini semi formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Wali Kota Banda Aceh, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh, dan seluruh hadirin berbahagia. Selamat datang dalam acara Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Nah, Luar biasa. Memang kalau sudah pakarnya itu ya udah enak kita dengar gitu ya. betul. Jaringan Kota Pusaka masih berlangsung. Saya mau acara. Itu tadi ya terbuka ya, baik. Itu yang semi formal. Itu semi formal. Oke. Yang non formal. Ya. Nah, non formal berarti tidak formal teman-teman. Jadi Ya. tinggal dibawakan saja, relax gitu ya. Ya. Karena kita di Aceh, jangan lupa salam sebagai umat muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Dosi Alfian. Kita akan menampilkan beberapa penampilan di atas panggung utama ini. Salah satunya adalah penampilan artis baru. Ini debut album yang akan ditampilkan di atas panggung utama ini. Sambut penampilan Bang Mas Rizal. Iya. Baik. Menarik. Bang Dosi, dalam kita membuka acara ini, Ya. penyebutan nama-nama pejabat itu bagaimana? Oh iya. Ini kan banyak pejabat yang datang. Betul. Jadi ada tekniknya ya. Nanti belajar keprotokolan juga boleh. Di kampus itu saya ngajar di UIN Haraniri, Fakultas Dakwah. Nah itu kita belajar tentang MC dan keprotokolan. Paling tidak nanti kalau mau belajar saya akan berikan trik dan tipsnya. Dia nggak banyak yang dihormati. Biasanya Iya. penghormatan di awal ya. Ini penting. Kenapa penghormatan itu penting? Karena dalam undang-undang keprotokolan mengatur tata tempat, tata penghormatan, dan tata upacara itu disebutkan siapa saja yang harus kita sebutkan di dalamnya. Iya. Jadi dia yang pertama itu yang harus diingat hanya ada satu yang terhormat. Biasanya yang terhormat. Ya, siapa misalnya gubernur yang paling terhormat di sana kan. Jadi yang terhormat Gubernur Aceh. Setelah itu apa? Yang kami hormati. Yang kami hormati. Ya, yang kami hormati. Itu yang kami hormati sesuai dengan urutan keprotokolannya, sesuai dengan undang-undang. Iya. Nanti kalau di kelas kita akan kasih tahu supaya Iya. lebih mudah. Betul. Dan dia lebih general, Bang Mas. Iya. Jadi lebih umum ya. Iya. Kecuali kita menyampaikan sambutan sebagai wali kota, itu baru sebut satu-satu, kita sapa. Kira-kira gitulah tipsnya. Oke. Kalau semua kita sebut habis waktu itu gitu. Oh iya, pulang sore kita Bang. Langsung ya. Oke, baik, menarik. Shader Alun, banyak inspirasi yang disampaikan oleh Bang Dosi mengenai bagaimana nge-MC yang sangat luar biasa itu, yang harus ya kita minimalisir kesalahan-kesalahan yang menjadi fatal gitu ya. Betul. Oke, dalam lebih daripada itu kita juga ingin tahu ini, kita terus menggali kepada Bang Dosi. Ini Bang Dosi harus memberikan semacam training terus ini kepada generasi-generasi Aceh. Karena kita ketahui bahwasanya kan banyak anak-anak muda Aceh sekarang ingin tampil pede di depan kamera gitu. Ya. Depan kamera nih ya. Depan kamera ini. Oke, baik. Ini kan banyak sarana yang bisa dimanfaatkan. Betul. Sekarang seperti TikTok. Tapi kontennya jangan dicari yang aneh-aneh sadis, ya. yang aneh-aneh gitu. Betul. Lalu sih perlu tidak kita menjaga mimik wajah dalam setiap penampilan kita di depan, baik di depan kamera maupun di depan audiens gitu. Oh, penting sekali. Jadi dia ada 3 V. Iya. Kalau dalam teknik komunikasi ya. Vokal, visual, verbal. Baik. Vokal, visual, verbal. Materi yang saya sampaikan ini adalah verbal. Iya. Suara yang kemudian suara yang saya keluarkan ini namanya vokal. Vokal itu. Dan yang paling menarik adalah visual. Ini visual, saya kan bicara nih, Iya. keluarin tangan seperti ini, mimik wajahnya Mimik. begini, lihat Bang Mas sekali, kemudian lihat Kamera. penonton kita juga. Iya. Nah, ternyata dari 3 V tadi yang paling berpengaruh dan menyedot perhatian para penonton kita atau audiens kita itu adalah
visual. Visual. Oke. Ya, visual itu bahkan menurut survei menyedot perhatian penonton kita itu sampai 60%. 60% ya. Bahkan kalau saya bilang 70%. Jadi menariknya seperti ini. Ini saya contohin ya. Iya. Saya bilang 1, 2, 3 itu verbal saja. Verbal. Verbal. Kemudian saya tambahkan suaranya dengan teknik suara. Iya. 1, 2, 3. Iya. Itu ada suaranya. Saya tambahkan dengan gestur atau body language atau bahasa tubuh supaya lebih menarik. Visualnya saya tambahkan, saya menyebutnya dengan 1, 2, 3. Tepuk tangan. Nah, Diikuti dengan gerakan ya. ya itu kan visualnya lebih menarik. Jadi lebih paripurna gitu ya. iya betul, dan orang juga lebih suka gitu. Ketimbang kita cuma mengandalkan verbal saja, itu atau mungkin vokal saja, begitu ya, akan lebih paripurna seperti kata Mas tadi kalau kita mengungkapkannya dengan memadukan semua unsur 3B tadi. 3B tadi. Baik. Mengenai vokal tadi, perlu tidak seorang MC ini terus menjaga merawat suaranya gitu? Oh pasti Bang Mas. Pasti ya. Pasti. Karena itu modal awal gitu ya. Betul. Iya. Jadi pengalaman saya juga selain sebagai seorang MC tapi juga sebagai seorang narator atau dubber ya. Sebenarnya bahasa yang betulnya menurut saya ini adalah narator. Jadi sebagai narator itu kita harus menjaga suara. Karena kalau suara kita terganggu, nah itu biasanya harus harus berhenti berbicara atau puasa berbicara sejenak sekitar 1 minggu Bang Mas. Jadi kalau berbicara. Iya, jadi mengurangi berbicara, mengeluarkan suara. Jadi kita lebih banyak diam. Karena sudah ada iritasi di kerongkongan kita. Nah, itu akan mengganggu suara kita. Padahal orang butuh suara kita. Apalagi seorang narator, seorang penyiar radio misalnya. Itu kan suara kita itu lebih dominan gitu ya. Dan terganggu suara kita, serak misalnya, hilang suara, itu sangat terganggu. Nah, untuk menjaganya yang paling penting itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Iya. Kayak kampanye kesehatan ya. Tapi betul. Betul, oke. Istirahat yang cukup. Minum air putih yang banyak. Oh iya, betul. Minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Dan berpikir positif supaya imun kita kuat. Kayak prokes gitu ya. Oke, baik. Ini saat ini di kelas Dosi Alfian Smart Speaking ini sudah berapa lama berjalan dan bagaimana perkembangan daripada antusias masyarakat ya menyebut ini. Alhamdulillah luar biasa, dan peserta kita udah ratusan sekarang. Sudah ratusan. Ya, ratusan. Kalau dari kelas ke kelas itu sudah berlangsung selama 2 tahun efektif, ya kan? Dan kita sudah berlangsung juga ke beberapa daerah, Abdia misalnya, kemudian Sikli. Insya Allah juga kita akan ke Biren dan Takengon rencananya. Satu hari atau buka cabang? Enggak, kita yang langsung turun. Kita bukan cabang, kita langsung turun ke sana untuk melaksanakan seminar. Dan kita biasanya kerjasama dengan beberapa hotel yang ada di daerah tersebut. Supaya apa? Supaya peserta nyaman. Karena public speaking ini sangat dibutuhkan kenyamanan. Semakin nyaman orang berbicara, semakin kurang ya gitu ya. Kalau nggak nyaman pasti gitu. Oke. Baik, ini kan Bang Dosi sudah lama menjadi praktisi dalam dunia ya bicara panggung MC gitu kan. Ya. Boleh dong menilai MC muda sekarang bagaimana? Penampilan dari segi penampilan vokalnya gitu. Sudah bagus Bang Mas. Sudah bagus, Mereka pun suka memperdalam ya, menggali potensi-potensi dirinya. Kemudian juga belajar terus. Ada banyak MC juga yang pertama ambil kelas kita atau mungkin sekedar berdiskusi saja, menambah informasi-informasi untuk menambah kemampuannya juga banyak. Jadi kadang-kadang memang kita ke kelas, kita buka kesempatan buat teman-teman yang mau nanya juga silakan. Kalau pengen ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, diskusi di sini juga bisa. Baik. Jadi kita kasih trik-trik yang mungkin juga nggak perlu ambil kelas. Karena kalau ambil kelas kan mahal, jutaan soalnya kan. Jadi jadi mungkin nggak berbayar gitu ya? Ya berbayar biasanya. Saya nggak anjurin sih sebenarnya, bisa kalau misalnya kalau kita ngobrol butuhnya yang mana nih? Oh butuhnya pengen tahu gini aja Bang, teknik ini. Kalau saya yang begininya udah tahu nih. Ya sudah, nggak usah bayar kelasnya, diskusi saja, nanti tinggal praktekin. Nah gitu Bang Mas. Jadi kita meminimalisir lah, asal keinginannya kuat supaya banyak lagi acara yang bisa kita kawal lebih bagus gitu ya, komunikasi kita lebih efektif. Ya Aceh juga berkembang lebih bagus juga dengan komunikasi yang baik, benar nggak? Betul sekali. Di masa pandemi ini tentu banyak kendala ataupun menjadi hambatan ya dalam
bahkan pemerintah itu sudah minimalisir membuat kegiatan-kegiatan secara terbuka Ya. yang mengundang banyak tamu gitu. Ya. Bagaimana kondisi Bang Dosi ketika pandemi melanda ini? Wah, luar biasa Muhammad. Efek. Berkah Allah luar biasa. Ternyata acara visual itu luar biasa. Audio visual ya. Audio visual. Live di Facebook, di IG, di Instagram itu luar biasa. Saya kerjasama juga dengan Bank Indonesia untuk membawakan acara-acara mereka, dan hampir seluruh acara mereka itu dilaksanakan dulu ya, sebelum 2021 dilaksanakan secara virtual. Nah sekarang 2021 sudah mulai. Kemarin yang terakhir adalah Road to Gerakan Bangga Produk Indonesia yang dilaksanakan itu dilaksanakan secara hybrid, nah virtual dan offline. Jadi ini luar biasa, jadi tantangan juga buat teman-teman yang ingin mengasah kemampuan public speaking, komunikasi. Yuk belajar lagi, tidak hanya offline tetapi juga online seperti ini. Ada kemampuan kita berada di depan kamera. Kamu belajar dari saya, belajar dari Bang Mas yang udah banyak juga. Oke, baik. Artinya pekerjaan menjadi MC ini tidak terbentur oleh persoalan-persoalan seperti COVID ini ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Karena memang Ada cara. ya, medianya saja yang berbeda. Yang berbeda. Acaranya tetap dilaksanakan, cuma medianya saja yang berbeda. Cuma ada trik-trik ya, kalau kita di depan kamera seperti ini misalnya, kita kan harus lebih dekat, harus lebih realistis gitu. Karena jarak orang menonton kita itu sangat dekat ya. Betul. Bisa dibayangkan jaraknya itu mungkin sekitar 30 cm misalnya kan. Jadi kan jaraknya dekat dan ditonton oleh kemungkinan satu orang. Iya. Jadi saya bicaranya itu harus seperti bicara kepada satu orang. Iya. Seperti bicara cermin. Iya, begitu, harus lebih dekat gitu. Baik, Mbak Dosi. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Memang tidak Terima kasih. waktu pula yang harus memisahkan kita ini. Saya jadi sedih Mas. Banyak inspirasi, banyak pendidikan, banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari penjelasan Bang Dosi Alfian mengenai bagaimana kita menguasai diri sendiri ini terpenting gitu ya. Betul. Dalam membawa suatu acara. Benar. Banyak inspirasi, mungkin Syed Lalu sudah bisa menangkapnya sendiri. Saya tidak mengambil kesimpulan karena waktu yang sudah harus memisahkan kita. Betul. Seperti saya bilang dulu, maka kita harus undur diri nih. Benar. Yang paling penting nih saya ingatin, tetap percaya diri. Tetap percaya diri gitu ya. Betul, Kuncinya. betul. Tetap percaya diri karena Anda diciptakan tidak biasa-biasa saja. Anda diciptakan luar biasa dan tinggal potensinya yang dikeluarkan, dan kepercayaan diri ini mutlak harus Anda miliki, karena jika Anda tidak berani, yang pertama sekali menjatuhkan Anda adalah diri Anda sendiri. Menarik sekali. Baik, Mbak Dosi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Mas Rizal, jurnalis harian Sandi Indonesia, undur diri dari hadapan Syed Lalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.